Ya, para ahli memprediksi jika ancaman gelombang ketiga akan terjadi pada Desember karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru, sehingga mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat dan ancaman juga bisa disebabkan oleh pergantian cuaca. Untuk itu perlu dilakukan langkah antisipatif. Ancaman gelombang 3 COVID-19 diprediksi oleh para ahli akan terjadi Desember karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru, kemudian pergantian cuaca. Kondisi ini berkaca dari lonjakan kasus positif yang terjadi pada akhir 2020 dan pertengahan 2021. Saat itu terjadi peningkatan mobilitas yang tinggi saat perayaan hari besar keagamaan. Agar hal serupa tidak terulang kembali, dibutuhkan upaya dan langkah-langkah antisipasi. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi mengatakan, ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk menghadapi potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Langkah antisipatif pertama, pemerintah terus berusaha meningkatkan kapasitas tes COVID-19. Kedua, pemerintah akan terus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ketiga, sosialisasi protokol kesehatan dilakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya dengan disiplin. Protokol kesehatan dimaksud adalah 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Keempat, program vaksinasi yang terus dipercepat meskipun saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia melandai. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.270 jiwa. Kelima, menjaga akses masuk dari luar negeri untuk mencegah masuknya varian baru. Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan alas tes cepat molekuler sehingga dalam waktu 1 jam sudah bisa memisahkan orang yang positif COVID-19 dan yang negatif COVID-19. Untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19, tidak bisa hanya mengandalkan upaya yang dilakukan pemerintah bersama pihak terkait saja. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan melawan pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus positif COVID di SMP Negeri 2 Depok, Jawa Barat bertambah dari ratusan siswa dan guru yang dites PCR, total 9 orang positif COVID-19. Dengan temuan kasus ini, pihak sekolah menambah pembelajaran jarak jauh hingga sepekan. 300 siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Depok, Jawa Barat satu persatu menjalani tes PCR. Tes PCR digelar untuk mengantisipasi klaster sekolah setelah sebelumnya seorang siswa kelas 9 diketahui positif COVID-19. Sehingga total 9 orang yakni 6 siswa dan 3 guru terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara pada pekan lalu sekolah juga menggelar tes PCR kepada 2 kelas. Tes PCR dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Depok, Jawa Barat bekerjasama dengan tenaga kesehatan DKI Jakarta. Pihak sekolah masih menunggu hasil tes PCR 300-an siswa keluar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya, lalu bagaimana Kepala daerah menyikapi mulai naiknya kasus COVID di tengah PPKM yang sudah turun ke level 1 dan 2. Kita akan membahas bersama Bapak Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Selamat sore, Pak Idris. Selamat sore, Mas Juno. Sehat, Pak ya? Terima kasih, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Pak, kita bicara mengenai penanganan COVID untuk Depok sendiri. Sebelum kita bicara PTM, bagaimana update keseluruhan di sana? Update keseluruhan Depok sebagaimana kita ketahui masih dalam level 2. Kasus konfirmasi komunitas tingkat 1 itu 6,10 per 100.000 penduduk per minggunya. Yang rawat inap, mohon maaf ya, yang masih penambahan kasus maksud kami, penambahan kasus baru waktu ada 15 kasus. Total kasus konfirmasi sekota Depok sejak awal sampai sekarang ada 105.511 kasus. Kasus sembuh 103.174 pasien atau yang warga, sehingga ada 97,79% yang sembuh. Kasus konfirmasi yang aktif pada saat ini ada 180 pasien yang positif, yaitu 0,17%. Ini rata-rata mereka isolasi mandiri. Baik. Seperti itu Mas, secara umum progres dari Kota Depok. Jadi ada di level 2 ya Pak ya untuk saat ini ya? Iya, level 2 karena memang vaksinasi kita sesuai dengan catatan dari di pusat ini belum 70%.
Baik, kalau bicara mengenai PTM Pak di sekolah, ini juga disoroti ada beberapa klaster sekolah. Bagaimana Anda dan teman-teman di Depok menangani ancaman klaster sekolah ini? Ya, kami melihat setelah kita lakukan mitigasi bahwa PTM terbatas ketika ada kasus ini tidak menjadi faktor satu-satunya. Baik. Tapi memang banyak faktor ya. Faktor pertama peningkatan kasus yang terakhir ya khususnya dari klaster PTM terbatas ini. Pertama peningkatan aktivitas sosial ekonomi warga di dalam wilayah dan wilayah aglomerasi. Ini kita lihat di Jabodetabek. Euforia warga terhadap penurunan kasus secara umum, apalagi DKI sudah dinyatakan level 1 dan Kota Bogor kalau nggak salah level 1, tetapi sekitarnya masih level 2, sehingga mulai abai dalam penerapan protokol kesehatan di warga, ya khususnya penggunaan masker. Ini sangat kentara sekali. Yang ketiga itu terjadinya penambahan kasus pada klaster keluarga. Jadi warga Depok yang bekerja di luar Depok, ini ketika ada kasus dari sang ayah misalnya, nah ini tanpa terasa bahwa anaknya OTG misalnya dan dia diperbolehkan sekolah karena tidak diswab oleh keluarganya. Dan ini yang menyebabkan penyebab awal kemarin itu terjadi kasus klaster PTM terbatas. Jadi sebenarnya dari seorang ayah dan anak terus sampai di sekolah ini sudah ratusan yang kita lakukan swab untuk kita tes untuk kita mendapatkan hasil yang sampai sekarang memang belum semuanya. Jadi dari hasil swab bukan PTM atau klaster sekolah ini terkadang tadi ya Pak ya bukan terjadi di sekolah tapi ketika anak-anak tadi mendapati mungkin dari keluarga, dari luar sekolah karena kita tahu mobilitas memang tadi Anda sebutkan sudah cukup meningkat di wilayah aglomerasi. Lalu bicara penanganan Pak untuk sekolah-sekolah yang memang terdapat klaster ini, apakah treatmentnya ditutup sementara atau seperti apa Pak Idris? Ya, kami sudah mengeluarkan peraturan wali kota ketika ada satu kasus pun di sekolah pada masa PTM terbatas ini, itu selama 7 hari setelah ada hasil swab. Jadi ketika ada kasus kita swab antigen tentunya, lalu kita swab PCR ada hasilnya. Ketika sudah ada hasilnya pada hari pada hari Selasa misalnya, dia ternyata positif hasil swab PCR. Ini sekolah ditutup. Sekolah ditutup sampai selama 7 hari. 7 hari dan mereka dilakukan swab tracing untuk melakukan tracing dan hasil swabnya kalau memang kita inginkan lebih cepat, lebih bagus, itu bisa diperpanjang. Kalau memang ada teman-temannya yang memang tertular lebih banyak lagi, seperti itu. Kalau bicara dari klaster PTM tatap muka ini Pak, apakah semuanya yang terkena atau terkonfirmasi positif ini gejalanya seperti apa? Kalau tadi secara umum di Depok ada beberapa kasus yang mereka menjalani karantina mandiri seperti itu. Untuk PTM sendiri laporannya seperti apa Pak? Iya, kami tidak membiarkan PTM ini berlangsung secara alami, tetapi kita melakukan swab antigen atau semacam kegiatan tes acak secara acak dan secara semacam dan terpetik sidak ya terhadap sekolah-sekolah yang melakukan PTM, ya, baik SD, SMP dan atas izin dari provinsi untuk juga masuk ke sekolah-sekolah SMA dan yang sederajat. Seperti itu. Nah, yang kemarin terjadi ketika kita swab antigen secara acak dan sidak, ternyata anak sekolah ini, siswa ini, dari hasil antigennya positif, gitu. Padahal dia OTG, tidak ada gejala segala macam. Nah, dari situ kita mengetahui dan kita akan memperluas lagi untuk lokasi-lokasi yang memang harus di swab secara acak. Ya, jadi karena random swab tadi, keliling, Pak. swab ini juga cukup baik ya Pak untuk kita mengantisipasi tadi ya. Dan temuannya juga tadi menarik bahwa ada beberapa yang OTG seperti itu, namun langsung kita tangani itu langkah yang baik sekali Pak Idris. Nah, lalu berbincang mengenai vaksinasi Pak, Anda menyebutkan bahwa belum 70% ya Pak ya? Ya, itu dalam catatan dari pusat. Kami sedang melakukan sinkronisasi data real di lapangan yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan
Sebab warga Depok itu ada yang warga berKTP Depok, ada warga yang hanya berdomisili di Depok. Baik. Itu semua kita lakukan vaksin kepada mereka, walaupun belum berKTP Depok seperti itu. Nah, kalau dalam hitungan lurah dan camat mereka yang berdomisili di Depok itu rata-rata sudah 82%, di atas 82%. Ini yang berdomisili. Iya, yang berdomisili, Baik. berKTP Depok dan tidak berKTP Depok. Oke. Nah, yang berKTP Depok ini akan sudah kita pisahkan dan sudah kita kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Kependudukan, untuk kita diberikan izin untuk kita melacak warga dengan alamat dan email address yang sudah divaksin, yang data dari kelurahan. Untuk kita cek ternyata nanti dari kalau memang ada warga yang tidak tercatat sudah divaksin, berarti selainnya atau selebihnya adalah belum divaksin. Ini yang sedang kita lakukan. Baik, Pak Idris, menyambut libur panjang Desember, ada Natal dan Tahun Baru kan, walaupun kita tahu juga cuti sudah dihapus seperti itu, dan kita tahu mobilitas warga Depok juga sepenuhnya banyak berada di wilayah Jabodetabek. Bagaimana Anda mengantisipasi ancaman kita di akhir Desember ini untuk Depok? Ya, harapan kami bahwa ketentuan dari pusat ini bisa memberikan kenyamanan lah, suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini. Tetapi di sisi lain kami juga minta semacam dalam bentuk kewenangan kepala daerah untuk memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal merayakan liburan Tahun Baru ini. Sehingga kami mengetahui mana-mana lokasi-lokasi yang mana yang dibolehkan untuk adanya kerumunan. Kalaupun memang adanya kerumunan itu misalnya di kelurahan-kelurahan yang sudah 0 kasus misalnya seperti itu. Karena sudah ada sekitar 32 kelurahan dari 63 kelurahan di Kota Depok sudah 0 kasus. Nah, ini juga jadi pertimbangan kami untuk melakukan memantau kegiatan-kegiatan di kelurahan-kelurahan di seluruh Depok. Jadi harapan kami ada sedikitlah kewenangan kepala daerah untuk memberikan batasan-batasan tertentu tentang masalah liburan Tahun Baru. Misalnya kami mengeluarkan peraturan wali kota tentang bagi siapa yang berlibur keluar Depok ataupun datang ke Kota Depok itu harus melakukan karantina ya di satu tempat, dan kami akan siapkan itu untuk dilakukan swab, dan kita melihat nanti tempat-tempat yang memang harus diikuti dengan aplikasi Peduli Lindungi misalnya seperti itu. Baik. Itu yang kewenangan-kewenangan itu yang kami perlukan dari pusat. Ya, Pak Idris, terima kasih atas waktunya. Kita apresiasi kinerja Anda dan teman-teman di Depok, luar biasa. Bagaimana walaupun tadi ada PTM, penanganannya begitu bagus, dan juga level 2 sekarang semoga bisa minggu-minggu depan level 1 ya Pak, vaksinasi lancar. Terima kasih Pak Idris, salam sehat. Ya, terima kasih, sama-sama Pak. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Ya, kita tahu kasus COVID dilaporkan meningkat di sejumlah daerah termasuk ibu kota sebagai penyumbang kasus tertinggi. Dan saat ini bahkan Indonesia akan menuju, disebutkan, dari ancaman gelombang ketiga COVID-19, berbagai transportasi umum seperti Transjakarta, komuter lain mulai kembali berlakukan seperti sebelum adanya COVID. Dan untuk mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan pihak transportasi, kita terhubung dengan Ibu Ane Purba selaku VP Corporate Secretary dari KAI Komuter. Selamat sore Bu Ane, apa kabar? Selamat sore Mas Dino, kabar luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat. Iya Bu. Bu Ane, kita berbincang mengenai apakah ada treatment baru nih terkait, kita tahu level PPKM Jakarta level 1 dari minggu lalu, tapi apakah ada yang terbaru yang bisa diupdate untuk para pengguna KRL? Ya, jadi kalau kita lihat memang ya untuk KRL
KRL ini kita tidak banyak perubahan, termasuk kapasitas ketika memang ada beberapa daerah yang sudah mengizinkan 100%, Baik. tetapi untuk komuter lain sampai saat ini mulai dari PSBB sampai ke PPKM ini belum lebih dari 50%. Oke. Jadi kapasitasnya masih di angka 32 sampai 45%. Jadi perubahan-perubahan untuk kapasitas ini juga kelihatan dari COVID ya, yang ada di beberapa daerah. Kebetulan kita kan adanya di 3 provinsi, khususnya di Jabodetabek, sehingga kita juga bisa melihat di daerah-daerah lain, ini masih ada beberapa yang masih level 3. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka untuk kapasitas dari KRL ini masih dipertahankan di bawah 50%. Sementara untuk protokol kesehatan masih terus kami lakukan dengan pembatasan-pembatasan untuk masuk ke stasiun, kemudian menggunakan double masker, kemudian kami juga masih terus meningkatkan wastafel, jumlah wastafel yang dapat digunakan oleh pengguna jasa komuter lain untuk terus untuk mencuci tangan di area stasiun. Jadi inilah yang kita lakukan terus-menerus, tidak berhenti Mas Juno untuk setiap kali ada perubahan-perubahan di PPKM ini, kita tetap konsisten dengan protokol kesehatan. Jadi pertimbangannya tadi walaupun DKI level 1 tapi beberapa penyangga masih level 3 ya Bu Ana ya. Jadi agak risky kalau kita memberlakukan ya misalnya seperti Transjakarta yang sudah 100% seperti itu. Iya, jadi kan kita daerah penyangganya juga ada dan kita kan dibawahi juga dari kementerian, kami melihat bahwa upayanya adalah tetap melakukan pembatasan kapasitas. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi ketika mobilisasi masyarakat meningkat, itu kita menambah frekuensi perjalanan di jam-jam sibuk. Jadi saat ini kami sudah menjalankan 999 perjalanan dengan memaksimalkan trainset yang ada 10 sampai 12 kereta. Dulu kan masih ada 8 ya. Di jam-jam sibuk itu kita buatkan 10 sampai 12 kereta. Untuk apa? Kita tetap melakukan pembatasan kapasitas supaya tidak terlalu padat, tetapi untuk mengakomodir mobilisasi masyarakat yang tinggi, kami menjalankan 999 perjalanan, kemudian yang biasanya di masa normal saja mengangkut 1,2 juta penumpang, kami menjalankan 86 trainset. Sekarang kita bisa menjalankan 94 sampai 96 trainset supaya kita tetap bisa mendukung protokol kesehatan dengan meningkatnya mobilisasi masyarakat di Jabodetabek khususnya. Baik, Bu Ana, kalau bicara data sendiri terkait penumpang KRL, dari data yang saya baca bahwa di Oktober terjadi peningkatan sekitar 300.000, seperti apa kalau boleh tahu? Trennya? Jadi kita melihat memang peningkatannya bahkan sekarang sudah di angka 450.000, Mas Juno. Jadi ketika PPKM dengan adanya syarat surat ketika itu ya, ketika ada kritikal dan non esensial, kita itu melayani di bawah 200.000 karena memang work from office-nya hanya diizinkan itu di ketika kritikal ya 200.000 ya? Iya, di bawah 200.000. Tapi ketika adanya vaksin yang terus memang kita terus dukung di sentra-sentra vaksin, stasiun juga kita buka gitu ya, dan adanya beberapa pembukaan seperti mall, restoran dan yang lain, ini beranjak mulai dari 300-350, dan saat ini karena Jakarta juga sudah level 1, restoran juga sudah beroperasi sampai jam 10. 2 minggu terakhir ini kami sudah melayani penumpang di atas 400.000 dan kemarin itu tercapai 450. Nah, hal yang kita lakukan dengan tetap diberlakukannya kapasitas di bawah 50% di KRL ini adalah dengan menambah SF seperti 10 dan 12 di jam-jam sibuk. Kemudian kita tetap konsisten menjalankan 999 kereta tadi. Dan kemudian kita juga terus bekerja sama ya dengan pemerintah setempat untuk terus melakukan program vaksinasi di stasiun-stasiun. Jadi treatmentnya walaupun tadi angkanya trennya terus naik, tapi ada treatment pencegahan tadi khususnya di jam sibuk. Jadi rute-rute juga para angker ya Bu, anak kereta bisa terlayani. Nah kalau bicara mengenai syarat Bu Ana, kita tahu bahwa untuk naik KRL ada beberapa syarat yang kita harus patuhi. Untuk anak-anak saya dengar sudah bisa untuk 12 tahun, tapi di bawah 5 tidak boleh atau seperti apa? Iya, jadi kalau untuk syaratnya pasti vaksin ya. Harus sudah vaksin.
yang dapat diakses melalui Peduli Lindungi ataupun aplikasi banyak sekarang yang sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi atau dengan sertifikat vaksin manual karena masih banyak pengguna kami yang belum support untuk handphonenya untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Nah, khusus anak-anak ini kan ada beberapa sudah membuka sekolah ya. Kemudian yang di bawah 12 tahun asalkan dia didampingi oleh orang tua ataupun yang sudah divaksin ini diperbolehkan naik. Tetapi untuk balita kami mohon maaf saat ini masih belum bisa naik KRL karena mereka belum divaksin dan mereka juga rentan terhadap virus ini. Jadi di bawah 12 tahun sudah boleh asal didampingi orang tua seperti itu ya? Iya. Oke. Karena kita tidak tadi menutup mata bahwa banyak mereka yang juga menggunakan untuk transportasi sekolah ya Bu Ana ya? Oke, Bu Ana, bicara Desember nih, libur Natal, Tahun Baru, ini kan otomatis mobilitas akan cukup tinggi, apalagi wilayah Jabodetabek. Bagaimana teman-teman di KRL komuter lain ini mengantisipasi nantinya lonjakan di Desember? Iya, jadi ini berbeda dengan kereta jarak jauh, ada mudik ya. Kereta jarak jauh itu mereka mudik ke kampung, sebenarnya kalau misalkan libur Lebaran, Natal, Tahun Baru justru kita sepi. Di jam kerja. Ramainya itu ketika hari hanya orang bersilaturahmi atau jalan atau ke mall atau mungkin dari Bogor ke Jakarta, dari Jakarta ke Bogor. Dan ini memang kita melihat bahwa mereka ini penumpang musiman. Nah, ini yang memang menjadi tantangan buat kita karena bayangkan saja 1 tahun atau 2 tahun lebih tidak naik KRL, yang dia ingat naik KRL datang ke stasiun, kemudian tapping, masuk, kemudian bebas naik KRL. Nah, penumpang-penumpang seperti inilah yang perlu kita antisipasi ya. Kita sudah siapkan untuk perjalanan kita sudah, namun nanti pasti kami akan mengikuti peraturan yang disampaikan oleh pemerintahan pusat ataupun daerah. Tetapi khusus untuk petugas ini kita sudah siapkan seperti mobile loket atau teman-teman yang posko supaya edukasi itu terjadi sebelum mereka masuk gate. Jadi untuk protokol kesehatan tetap kami upayakan sebelum mereka masuk gate, mereka sudah kami lakukan edukasi di awal seperti penggunaan double masker, kemudian vaksin, kemudian juga mereka harus mematuhi marka-marka. Tidak mudah loh ketika mereka datang, mereka harus menarik, berjejer. Bu Ana. Anda menyebutkan tadi tiba-tiba naik KRL. Ini biasa terjadi di hari-hari besar, hari libur ya. Banyak sekali dari wilayah aglomerasi ini yang tiba-tiba naik KRL dan tadi edukasi penting sekali agar tidak tadi terjadi penumpukan dan prokes tetap berjalan. Bu Ana, terima kasih atas waktunya, sehat-sehat untuk teman-teman di KAI Komuter. Selamat sore. Dan pemirsa, Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menyebut adanya tren kenaikan angka positif COVID-19 di 43 dari 128 kabupaten kota dalam 7 hari terakhir. Salah satu daerah yang mencatat kenaikan yaitu DKI Jakarta. Ya, untuk itu Luhut mengatakan akan mengumpulkan kepala daerah 43 kabupaten Jawa Bali itu, termasuk di Jakarta, untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan. Luhut mengatakan relaksasi PPKM berdampak pada kenaikan mobilitas yang cukup tinggi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan kenaikan kasus di berbagai daerah baik luar maupun di Jawa Bali. Meski tak signifikan dan masih terkontrol, Menkes meminta pemerintah daerah dan masyarakat waspada karena hal ini menjadi indikasi awal. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menuturkan peningkatan kasus 7 hari terakhir dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus COVID ke depan. Untuk itu, kegiatan berkumpul di kalangan publik yang semakin meningkat perlu diantisipasi. Ya, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Berikut tetap di MNC News.